Misteri Sumur Wangi Sri Tanjung, Cikal Bakal Banyuwangi. Siapa yang tidak mengenal nama Banyuwangi yang saat ini menjadi nama kabupaten paling timur Pulau Jawa yang terkenal dengan julukan The Sunrise of Java. Namun, tahukah kamu ada lokasi yang dipercaya sebagai tempat munculnya nama Banyuwangi? Lokasi itu berada di belakang pendopo Syabaswagata Blambangan. Lokasi itu adalah sebuah sumur yang ada di pojok utara sebelah timur rumah dinas Bupati Banyuwangi. Warga Banyuwangi menyebut sumur tersebut dengan Sumur Sri Tanjung. Sebuah sumur yang menyimpan sekelumit cerita tentang Banyuwangi. Melintasi sekian generasi, Sumur Sri Tanjung masih awet dengan sumber airnya yang tak pernah kering hingga saat ini. Di samping sumur disediakan bak untuk tempat mencuci muka. Sebab yang datang ke Sumur Sri Tanjung selalu membasuh muka agar diberikan keberkahan. Tak hanya masyarakat biasa, tapi juga pejabat yang datang ke sumur ini. Sumur ini pula yang menjadi asal mula nama dari Banyuwangi. Dalam bahasa Indonesia, Banyuwangi artinya air yang harum. Nama Banyuwangi tak luput dari kisah Sri Tanjung Sedopekso. Kisah cinta yang dibalut dengan cinta, kesetiaan, dan kematian itu menjadi cikal bakal nama Banyuwangi. Legenda tersebut menceritakan tentang kesetiaan Sri Tanjung, istri dari Sidopekso. Cerita berawal dari pernikahan antara Patih Sidopekso dan Sri Tanjung. Cerita ini bermula saat seorang ksatria yang tampan dan gagah perkasa bernama Raden Sidopekso. Ia mengabdi kepada Raja Sulakromo yang berkuasa di negeri Sindurejo. Sidopekso diutus mencari obat oleh raja kepada kakeknya, Bagawan Tombo Petra yang bertapa di pegunungan. Di sana dia bertemu dengan seorang gadis yang sangat ayu bernama Sri Tanjung. Sri Tanjung bukanlah gadis biasa karena ibunya adalah bidadari yang turun ke bumi dan diperistri seorang manusia. Raja Sulakromo diam-diam terpesona akan kecantikan Sri Tanjung. Sang raja menyimpan hasrat untuk merebut Sri Tanjung dari tangan suaminya, sehingga ia mencari siasat agar bisa memisahkan Sri Tanjung dari Sidopekso. Sidopekso pun diutus ke Kayangan untuk mengirimkan surat ke para dewa. Sepeninggal Sidopekso, Sri Tanjung digoda Raja Sulakromo. Sri Tanjung menolak, tetapi Sulakromo memaksa memeluk Sri Tanjung dan hendak memperkosanya. Mendadak datang Sidopekso yang melihat istrinya berpelukan dengan sang raja. Raja Sulakromo yang jahat dan licik malah balik memfitnah Sri Tanjung dengan menuduhnya sebagai wanita sundal penggoda yang mengajaknya untuk berbuat zina. Sidopekso termakan hasutan sang raja dan mengira istrinya telah berselingkuh, sehingga ia terbakar amarah dan kecemburuan. Sri Tanjung pun dibawa ke telaga. Dengan penuh kesedihan, Sri Tanjung bersumpah bila dirinya terbunuh, lalu jenazahnya masuk ke dalam air dan air itu harum, maka itu merupakan bukti bahwa dia tak bersalah. Akhirnya, dengan garang Sidopekso yang sudah terbakar api cemburu membunuh Sri Tanjung lalu memasukkannya ke air. Maka keajaiban pun terjadi. Benarlah persumpahan Sri Tanjung. Ketika jenazah Sri Tanjung masuk ke dalam air, air itu beraroma wangi harum semerbak. Konon, air yang harum mewangi itu menjadi asal mula nama tempat tersebut yang kemudian menjadi ibu kota kerajaan Blambangan dinamakan Banyuwangi yang bermakna air yang wangi. Melihat hal tersebut, Raden Sidopekso menyadari kekeliruannya dan menyesali perbuatannya. Walaupun cerita tersebut hanya legenda, banyak yang mempercayai bahwa peristiwa tersebut terjadi di sebuah sumur yang terkenal di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sidopekso, nomor 10A, Kelurahan Temenggungan, Kecamatan Kota Banyuwangi, atau tepatnya di belakang pendopo Syabaswagata Blambangan atau pendopo Kabupaten Banyuwangi. Sampai saat ini, sumur itu dipercaya dapat menebar aroma wangi pada hari-hari tertentu.
Jika sumur itu mengeluarkan aroma wangi, maka pertanda sesuatu yang baik terjadi. Dan sebaliknya, jika sumur ini mengeluarkan aroma anyir dan airnya keruh, itu pertanda akan adanya bencana atau sesuatu yang buruk akan terjadi. Konon pada tahun 1965, pada saat terjadi tragedi PKI, sumur Sri Tanjung mengeluarkan aroma yang sangat anyir. Diduga sumber mata air tempat sumber itu berada merupakan bagian dari keputren atau pemandian para putri kerajaan pada zaman dahulu, sebab lokasi sumber mata air itu dekat dengan pendopo Banyuwangi yang pada zaman dahulu adalah pendopo kerajaan Belambangan. Sumur Sri Tanjung dulu berbentuk segi empat dengan kedalaman sekitar 7 meter dan kedalaman airnya sekitar 2 meter. Tapi kini sudah dibangunkan tembok bulat di atasnya. Ada 4 mata air yang ada di setiap pojokan. Dan uniknya, sumber mata air ini tidak pernah kering, tapi selalu berlimpah meski di musim kemarau sekalipun. Karena legenda juga, cerita beraroma mistik dengan aroma dari sumur ini, sampai saat ini banyak warga yang datang untuk melihatnya. Bahkan sebagian dari mereka datang dengan misi-misi tersendiri. Pada malam Jumat, konon katanya air sumur itu akan mengeluarkan aroma wangi, tetapi itu tergantung niat pengunjung yang datang ke sana. Jika niat baik, maka sumur itu akan mengeluarkan aroma wangi dan itu pertanda sang penunggu sumur menerima kedatangan pengunjung. Tetapi sebaliknya yang terjadi, maka itu pertanda yang punya sumur tidak menerima kehadiran pengunjung dan merupakan pertanda buruk. Bukan hanya masyarakat Banyuwangi yang datang, warga dari luar Banyuwangi pun hingga dari luar Pulau Jawa serta dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura juga datang ke sumur Sri Tanjung. Beruntungnya, area sumur ini terbuka bagi siapa saja selama niatnya baik dan positif. Pendopo Kabupaten Banyuwangi sebagai gerbang masuk ke dalam sumur ini pun selalu terbuka selama 24 jam dan siap menerima tamu yang hendak mengunjungi sumur ini.